Dalam kehidupan kita, saya ajak kita latih tiap hari, cari tangan Tuhan sedang bekerja di mana, lihat. Kalau kita lihat tangan Tuhan sedang kerja apa, kita bisa mengucap syukur, rayakan keberhasilan Tuhan. Bagaimana kita merespon kalau ada perkataan Tuhan atau nasihat hamba Tuhan yang tidak enak di telinga? Seringkali, mungkin 90% lebih, terutama kalau dia sudah naik ke tingkat yang tinggi pemimpinnya, dia lebih senang dengar apa yang enak di telinganya daripada apa yang perlu untuk dia. Satu Samuel 4 dan 1 Samuel 5 saya beri judul pemimpin itu memilih apa yang mereka perlu dengar, bukan apa yang mereka mau dengar, ya. Nah, kebanyakan kita tidak intentional, kita asal menampung apa yang lewat di telinga kita. Kadang-kadang kalau tidak intentional, kita lebih banyak mendengar apa yang pengen kita dengar daripada apa yang perlu kita dengar. Pemimpin harus intentional mendengar apa yang perlu dia dengar dan bukan apa yang sekedar dia suka dengar. Nah, kalau sudah baca pasal 4, hingar-bingarnya apa? Hingar-bingarnya adalah bangsa Israel kalah 2 kali. Kalah pertama yang mati 4.000, kalah kedua yang mati 30.000. Hingar-bingar lagi apa? Hingar-bingarnya tabutnya direbut lawan, ya, orang-orang Filistin. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan dengan baik, ini bukan pasal yang gelap, tapi pasal yang encouraging. Ya, jadi kita harus cara melihat pasal ini dengan cara yang berbeda. Saya melihat bahwa ada proses mentorship yang merubah hidup, yang transformasi, yang membawa transformasi kepada dua belah pihak. Jadi saran saya kalau kita baca pasal 4 ini, pasal 4 dan 5, fokuskan mata kita, arahkan mata kita ke tangannya Tuhan. Tangannya Tuhan ada di mana sekarang? Tangannya Tuhan bukan sedang ada di peperangannya Israel dengan Filistin. Tangan Tuhan sekarang sedang di mana? Sedang mengerjakan hidupnya Samuel dan sedang mengerjakan hidupnya Imam Eli. Ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita pasal 4, kita lihat sukses story. Bagaimana tangan Tuhan bekerja menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi pasal 4 ini kabar sukacita. Karena tangan Tuhan di mana kita arahkan ke sana dan kita lihat tangan Tuhan sukses. Suksesnya apa? Suksesnya Samuel berhasil dibentuk jadi pemimpin ilahi, ya, dan Imam Eli berubah hidupnya. Tapi semua cerita bagus ini terkubur di mana? Di kebisingan, kegagalan Israel, pemberontakan Israel, kekalahan Israel dan segala macam. Dalam kehidupan kita, saya ajak kita latih tiap hari, cari tangan Tuhan sedang bekerja di mana, lihat. Yang dia kerjakan kadang-kadang mata kita tertuju kepada kebisingan, persoalan, kekalahan, problem dan segala macam, tapi tidak lihat tangan Tuhan di mana. Ya, kalau kita lihat tangan Tuhan sedang kerja apa, kita bisa mengucap syukur, rayakan keberhasilan Tuhan. Tangan Tuhan kadang-kadang sedang mengolah hidup kita. Kadang-kadang tangan Tuhan sedang mengolah hidup orang tua kita, anak kita dan segala macam. Yang kedua, arahkan mata kita ke hatinya Tuhan. Ya, hatinya Tuhan sedang di mana? Hatinya Tuhan, dia ingin sekali memberi kesempatan kedua kepada Imam Eli dan itu berhasil. Kesempatan kedua, ya, Imam Eli diberi tugas yang terakhir untuk membangun pemimpin yang ilahi dan dia berhasil. Yang ketiga,
arahkan pandangan kita pada kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, banyak orang, seperti kemarin kita belajar soal Ruth, soal Naomi, ya, nggak bisa lihat buahnya semasa hidupnya. And that's okay. Saya pun nggak masalah buah daripada pelayanan kesetiaan kita mungkin baru 2-3 generasi ke sana, ya, muncul Daud, muncul juru selamat dan segala macam. Nggak ada masalah. Kita yang penting setia. Tapi kepada Imam Eli, Tuhan itu baiknya luar biasa. Dia diizinkan melihat buah pelayanannya sewaktu dia masih hidup, ya. Padahal dulunya hidupnya seperti orang gagal, keluarganya enggak didik anak, enggak berhasil dan segala macam. Tapi diberi kesempatan kedua, tidak hanya kesempatan kedua yang diberikan, tapi dia diizinkan melihat buah pelayanannya. Samuel dikenal di seluruh negeri menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. Ini saya lihatnya kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi kagum sekali kebaikan Tuhan seperti ini. Dan yang terakhir, kita melihat ada proses pemuritan yang terjadi waktu Imam Eli memuridkan Samuel, ya. Maka terjadi transformasi dalam hidupnya Imam Eli sendiri. Ya. Waktu di pasal 2 ayat 29, Tuhan menegur Imam Eli karena dia lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Di pasal 4 ayat 18, kelihatan bahwa dia memang menanyakan gimana kabar anakku. Tapi dia shock, dia terhentak waktu dia dengar tabut Allah direbut musuh. Jadi di akhir hidupnya, kelihatan sekali bahwa dia sudah berubah sama sekali. Dia sekarang menghormati Tuhan lebih daripada menghormati anaknya. Nah, dari 4 poin ini kita lihat pasal 4, banyak orang bacanya seperti pasal yang kelam. Israel kalah perang, tabut direbut, yang mati banyak. Tetapi sesungguhnya di balik itu, terkubur di bawah itu adalah cerita yang luar biasa. Transformasinya Imam Eli, berhasilnya dibentuknya Samuel jadi pemimpin luar biasa, kasih setia Tuhan menunjukkan buah-buah pelayanan Eli di semasa dia masih hidup, luar biasa, ya, cerita di pasal 4 ini. Yang poin berikutnya, apa yang saya pelajari dari 1 Samuel 4 adalah proses evaluasi yang tidak disiplin. Akibatnya apa? 30.000 nyawa melayang. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah, problem, ya, di Roma, di perusahaan, di gereja, di pelayanan, selalu mulai dengan evaluasi. Ya. Dan mereka sudah mulainya benar, mulai dengan bertanya, why? Kenapa? Itu pertanyaan yang bagus. Bukan bagaimana, bukan siapa, bukan apa, tapi why. Ya, pertanyaan evaluasi yang bagus, intinya adalah ada why-nya. Mengapa? Dia bertanya, mengapa Tuhan izinkan kita ini kalah? Tapi kemudian awal yang baik tidak diteruskan menjadi langkah atau proses yang baik. Jadi banyak terjadi kita mengevaluasi tapi tidak disiplin prosesnya. Ya kayaknya evaluasi tapi tidak diseriusi evaluasinya. Jadi yang pertama saya lihat setelah bertanya seperti itu, mereka gagal, ya, mengidentifikasi siapa saja yang paling mampu menjawab pertanyaan ini. Di mana Samuel? Tidak ada di sini. Ya, mungkin Samuel bisa jawab karena selama ini dia dengar suara Tuhan. Ya, mana Eli? Eli yang mentornya Samuel juga tidak ada di situ. Ya, siapa yang bisa jawab? Jadi pertanyaannya dilontarkan benar, tapi kemudian langkah berikutnya mencari tahu siapa yang kira-kira bisa menolong menjawab pertanyaan ini. Tidak diteruskan ke sana, ya, hanya jadi pertanyaan retorika. Nah, dalam kita mengevaluasi hidup, perlu apakah mentor saya bisa menolong, ya, apakah siapa yang bisa menolong saya. Yang kedua, mereka para penatua ini gagal melihat kemungkinan akar permasalahannya. Jadi begitu bertanya, tidak ada follow up-nya. Ya, kira-kira apa saja yang mungkin menyebabkan kita kalah, itu tidak diidentifikasi.
Pertama, orangnya tidak ada di situ, tidak ada individu siapa yang kira-kira bisa menjawab. Yang kedua, akar permasalahannya juga tidak dibahas. Yang ketiga, mereka tidak berani untuk refleksi ke dalam secara in-depth. Ngevaluasi diri tidak berani. Ya. Jadi pemimpin yang bagus ya mulai dengan jujur, dengan honest, ya, dengan terbuka mengevaluasi ke dalam. Dan itu bisa sakit untuk tahu bahwa ternyata saya salah ini, saya kurang itu, dan segala macam. Dan kita tidak lihat di pasal 4 para pemimpin Israel berbuat itu. Langsung ke kesimpulan. Ya, tabut Allah gitu aja. Dan yang keempat, mereka juga gagal untuk berkomitmen mengerjakan evaluasi yang berkualitas dengan integritas yang baik, tiap prosesnya ya dipelajari dengan baik. Jadi ini pelajaran soal evaluasi. Kalau evaluasi terhadap acara, terhadap hidup saudara, terhadap pelayanan, ya, perusahaan tidak mengerjakan dengan disiplin yang baik, korbannya bisa 30.000 nyawa melayang. Pertanyaan mengapa itu penting, tapi follow up-nya juga penting. Siapa kira-kira yang bisa menolong untuk menemukan jawabannya? Harus ada di sini. Kira-kira kemungkinannya akarnya apa saja? Yang ketiga, apakah sudah ada introspeksi ke dalam? Minta Roh Kudus selidiki hatiku. Minta teman-teman satu bor, mentor, tolong saya diperiksa. Yang salah di mana? Dan yang keempat, commit. Setiap langkahnya harus tuntas, harus berintegritas. Ya. Kalau gagal itu korbannya bisa puluhan ribu nyawa melayang. Saya pelajari bahwa pemimpin dalam kepemimpinan, rasa tidak aman atau insecurity itu racun yang paling berbahaya. Ya, jadi rasa tidak aman itu racun yang paling berbahaya dalam kepemimpinan. Mengapa Samuel hilang setelah pasal 4 ayat 1 dan kemudian muncul lagi pasal 7 ayat 3? Artinya apa? Artinya selama perang dengan Filistin dari pasal 4 ayat 2 sampai pasal 6 ya, itu firman Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka karena Tuhan bicara lewat Samuel. Jadi firman Tuhan tidak ada dan vision juga tidak ada. Ya, karena Samuel yang diidentikan dengan vision Tuhan kembali ke Shilo tidak ada di sana. Sudah bayangkan dalam pertempuran hidup saudara, ya, pelayanan gereja, perusahaan, keluarga, kalau tidak ada firman Tuhan, nggak ada visi, saudara bisa bayangkan tujuannya akan kemana tim saudara ini. Nah, kita lihat di pasal 3 ayat 20, terakhir pasal 3, 2 ayat sebelum penutup, dikatakan bahwa dari Dan, itu di utara, sampai Beersheba di selatan, semua mendengarkan Samuel. Nah, pemimpin yang tidak merasa aman atau insecure melihat keberhasilan pemimpin lain sebagai ancaman. Ya. Jadi Samuel ini mulai populer, semua orang dari utara ke selatan mendengarkan omongannya Samuel. Ya, semua mungkin kalau zaman sekarang ya lihat YouTube-nya dia, followernya Samuel. Jadi pemimpin-pemimpin lain yang tidak secure merasa ini ancaman. Harusnya pemimpin yang secure melihat ini ada harapan. Ya, suara Tuhan terdengar lagi, orang excited lagi, orang semangat lagi. Tapi pemimpin yang tidak secure melihat Samuel ini yang cukup mulai populer, dipakai Tuhan, berhasil, dilihat sebagai ancaman. Ancaman apa? Ya takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan pengaruh. Akibatnya tindakannya apa? Ya diisolasi, tidak dilibatkan. Ya, itu sebabnya Samuel tidak ada di medan perang. Yang kedua, Samuel ini yang paling muda di antara pemimpin-pemimpin, paling tidak punya pengalaman. Tapi dia yang direstui oleh Tuhan dan disayangi oleh Imam Eli yang adalah hakim waktu itu. Lah pemimpin yang tidak secure, yang tidak punya rasa aman, melihat pemimpin-pemimpin muda yang berpotensi sebagai saingan.
bukan sebagai potensi mitra. Ya. Jadi kalau dia melihat pemimpin lain yang punya potensi bagus sebagai saingan, yang muncul di hatinya apa? Dengki, iri. Cara solusinya gimana? Direndahkan, dianggap dia masih muda, dia belum pengalaman, tidak usah ikut perang, di Roma saja. Ya, itu sebabnya tidak ada di medan perang. Topik berikutnya adalah bagaimana seorang pemimpin merespon kebenaran yang mungkin tidak diinginkan oleh telinganya. Ya, dikatakan bahwa perkataan Samuel, kalau sudah lihat 1 Samuel 4 itu agak janggal nyusun ayatnya. Ya. Kenapa ada satu ayat pertama dikatakan tentang Samuel, ya, perkataannya sampai seluruh Israel, setelah itu topiknya berubah. Kenapa itu tidak diikutkan pasal 3 saja? Yang memang pada awalnya firman Tuhan kita tidak ada pasal ayatnya. Tapi saya rasa Tuhan pakai orang-orang yang coba membagi pasal ayatnya ini, rapi-rapi itu, sedemikian rupa sehingga maksud Tuhan tercapai. Jadi konteksnya pasal 4 itu dimulai dengan konteks bahwa perkataan Samuel sampai seluruh Israel. Ya. Jadi perkataannya Samuel, tapi perkataan Samuel mungkin bukan perkataan yang disukai pemimpin-pemimpin. Ya, bisa aja teguran Tuhan pada Hofni dan Pinehas, bisa aja teguran Tuhan pada Imam Eli seperti yang kita sudah baca, bisa aja teguran Tuhan pada penatua-penatua yang lain. Itu firman Tuhan sampai seluruh Israel, tapi bukan firman Tuhan yang kita enak didengar di telinga barangkali. Bagaimana kita merespon kalau ada perkataan Tuhan atau nasihat hamba Tuhan yang tidak enak di telinga? Ya. Yang pertama kita lihat contohnya Hofni dan Pinehas, ya sudah, ini ngomongnya, nasihatnya, perkataannya Tuhan, negur, tapi dia tidak mau berubah. Akibatnya Samuel tidak dilibatkan. Ya, jadi kita mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk nolong kita supaya jalannya lurus. Tapi kalau kita seperti Hofni Pinehas, ya maka orang ini akan kita disengage, tidak dilibatkan, tidak dalam core team, ya tidak dilibatkan, karena kita tidak mau dengar omongannya dia. Ada kisah juga di 1 Raja-Raja pasal 22. Waktu itu Raja Yosafat diajak oleh Raja Ahab perang lawan Aram. Karena Yosafat menantunya Ahab, jadi dia mau. Yosafat ini raja yang baik, ya, Ahab raja yang jahat. Kemudian sebelum maju perang, Ahab manggil ada ratusan nabi bernubuat semua. Majulah, perang akan menang, Tuhan berikan kemenangan. Yosafat ya bisa merasakan dalam hatinya ini semua nabi bayaran. Ya, diomong apa yang suka didengar di telinganya Ahab. Terus dia tanya, apa ndak ada nabi yang beneran, yang ngomong kebenaran? Terus Ahab bilang, ada satu orang, tapi dia ngomongnya selalu ndak enak di telinga saya. Ya, nggak pernah ngomong yang enak, ngomongnya selalu nggak enak, jadi nggak tak undang. Nah, kemudian ini kisahnya seperti itu. Jadi nabi ini namanya Mika, ya, 1 Raja-Raja 22. Dia menyuarakan suara Tuhan satu-satunya, tapi tidak diundang sama Ahab. Karena apa? Karena dia tidak mau dengar itu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada juga caranya Ahab mengisolasi orang yang menyuarakan kebenaran untuk hidupnya, diisolasi karena dia tidak mau dengar itu. Ya, kebenaran yang tidak enak didengar, tapi perlu didengar. Ya, akibatnya setelah Mika ngomong, dipenjarakan sama dia, ditaruh di penjara, ya, diisolasi. Ya, kita juga mungkin punya orang yang nasihati yang baik, beritahu kebenaran, tapi kita mungkin merasa tersinggung diberitahu begitu, terus kita isolasi dia. Ya, ditaruh di departemen yang tidak ada anak buahnya, tidak ada kerjaannya barangkali, ditaruh di kantor paling ujung sana dekat gudang. Ya. Yang ketiga, di-neutralize seperti Yosafat, ya boleh aja ngomong, tapi kemudian cuma dicatat dan tidak dikerjakan apa-apa. Ya, orang boleh ngomong, ya, Nabi Tuhan Mika boleh ngomong, tapi tidak dikerjakan apa-apa, tidak ada follow up-nya, tidak ada akuntabilitasnya sama sekali. Yang keempat, itu contoh bangsa Israel. Ya,
Orang Israel mendengar suaranya Samuel terus berubah, bertobat, menyelaraskan diri dengan hatinya Tuhan. Dan akibatnya kemudian Samuel bisa membawa kemenangan kepada orang Israel. Pertanyaan saya sementara ini, ada enggak Samuel, ada enggak Mika dalam hidup saudara? Ya, menyuarakan suatu Tuhan yang mungkin enggak enak buat saudara. Bukan apa yang saudara pengen dengar, tapi apa yang saudara perlu dengar. Di gereja saudara, ya, di pelayanan, di kantor, di perusahaan, ada enggak Mika, ada enggak Samuel? Ya. Kalau ada, dia ditaruh di ruangan mana? Jauh dari saudara atau dekat dengan saudara? Nah, tapi saya ingin bedakan antara komplain atau keluh kesah dengan umpan balik atau suara Samuel tadi. Suara yang membangun, meluruskan. Ya. Jadi kalau komplain, keluh kesah harus kita jauhi karena itu tidak banyak gunanya, membuat kita down, negatif, dan merusak suasana hati kita. Tapi kalau itu constructive feedback, masukan yang membangun, perlu dekat dengan kita. Bedanya apa? Bersungut-sungut atau keluhan itu pendorongnya adalah kemarahan dalam hati, tidak merasa bahagia, tidak puas. Sedangkan kalau masukan yang membangun atau suaranya Samuel tadi adalah dasarnya care, peduli, ada harapan untuk berubah. Ada kasih di situ. Tujuannya apa? Orang keluh kesah, orang komplain, ya, orang sungut-sungut, tujuannya apa? Untuk dirinya sendiri yang keluh kesah, supaya dia menemukan kepuasan buat dirinya sendiri. Tapi kalau itu suaranya Samuel, firman Tuhan, kritik yang membangun, tujuannya adalah well-being atau peningkatan kebaikan dari orang yang diberi masukan atau organisasi secara keseluruhan. Kalau sungut-sungut, fokusnya pada masalahnya. Kalau ini adalah firman Tuhan dari lewat Samuel, kritik yang membangun, fokusnya pada solusi. Kalau ini sungut-sungut, dasarnya adalah saya merasa berhak. Saya berhak dihormati, saya berhak ini, saya berhak menerima itu. Tapi kalau kritik yang membangun, suaranya Samuel, dasarnya adalah biblical truth, kebenaran firman Tuhan. Kalau ini sungut-sungut, attitude-nya adalah blame. Cari siapa yang salah dan merasa diri benar. Ya, dirinya apa yang benar, yang salah pimpinannya, salahnya anak buahnya, salahnya orang tuanya, salahnya anaknya, dan segala macam. Ya. Tapi kalau ini adalah kritik yang membangun, perkataannya Samuel tadi, maka attitude-nya adalah share responsibility. Saya juga ikut salah, kamu juga ikut salah, mari kita perbaiki sama-sama. Ya. Yang keenam, impact-nya apa? Kalau yang sungut-sungut, impact-nya pada penerima, pada orang sekitarnya adalah draining. Ya, jadi capek, energinya rasanya terkuras, dan roh negatif menyebar kemana-mana. Kalau di tempat kerja, maka moralnya akan turun, semangat kerjanya akan turun. Tapi kalau ini adalah masukan yang membangun, kritik yang membangun, perkataannya Samuel, maka yang muncul apa dampaknya? Keberanian. Keberanian untuk mengakui, ya saya keliru. Walaupun mungkin seringkali tidak langsung. Ya langsung dengarkan sakit duluan. Dicerna, terus, oh iya saya salah. Ya kemudian kerelaan untuk berubah. Nggak pernah saya lihat orang yang diberi kritikan membangun langsung semangat, iya. Biasanya ya dicerna dulu, sakit dulu, tapi kemudian dia sadar, iya yang dia omongkan dia benar. Terus dia mau ngakui dan berterima kasih pada orang yang memberi masukan. Poin yang ingin menguatkan poin ini adalah pemimpin, ya, itu memilih apa yang mereka perlu dengar, bukan apa yang mereka ingin dengar. Seringkali mungkin 90% lebih, terutama kalau dia sudah naik ke tingkat yang tinggi pemimpinnya, dia lebih senang dengar apa yang enak di telinganya daripada apa yang perlu untuk dia. Ini dasarnya ya, Samuel words, jadi perkataannya Samuel mungkin tidak nyaman di telinga para pemimpin, tapi diperlukan untuk memenangkan pertempuran.
secara default ya, kalau secara settingan kita ini ya, tanpa sadar kita menyortir perkataan-perkataan yang tidak nyaman walau itu kebenaran. Nah, kalau kita punya inner circle ya, orang-orang pemimpin di sekitar kita, kita makin kedudukannya makin tinggi, maka orang-orang sekitar kita tahu apa yang suka kita dengar, apa yang tidak suka kita dengar. Dan mereka hanya menyampaikan ke kita, mereka sudah nyaring. Yang disampaikan ke kita apa? Apa yang suka kita dengar, bukan apa yang perlu kita dengar. Kita dijagain supaya tidak dengar berita-berita yang perkataan Samuel yang keras, jangan sampai ke telinga si pemimpin, supaya jangan sampai dia terganggu konsentrasinya. Tapi akibatnya apa? Itu yang menjatuhkan dia. Lebih banyak pemimpin jatuh oleh karena inner circle-nya, orang sekitarnya, daripada karena musuhnya. Karena apa? Karena telinganya dibuat steril, tidak mendengarkan Samuel. Yang didengarkan semua yang enak dia, yang pengen dia dengarkan. Ya, secara default, secara settingan, kebanyakan pemimpin lebih memberikan telinganya kepada pujian. Enak dengar pujian itu. Dan afirmasi. Walaupun kita tahu itu cuma sebagian kebenaran saja. Ya. Jadi kita harus perangi default ini. Hidup kita, telinga kita harus di-set ulang. Kita harus secara sengaja ya, mendengar apa yang kita perlu, bukan apa yang enak di telinga. Bagaimana supaya kita terus di line ini? Ya, perlu orang di sekitar kita menolong kita, teman-teman di board, mentor, dan segala macam. Pesannya adalah jangan pergi ke pertempuran, jangan berjuang ya, ke Ebenezer sendirian. Jangan sampai Samuel ditinggal. Samuel maksudnya bukan hanya orangnya, tapi perkataannya yang dari Tuhan, yang perlu kita dengar. Ya, jangan sampai perang tanpa Samuel. Apakah sudah punya Samuel dalam hidup saudara apa tidak? Pertanyaan buat refleksi, kapan terakhir kali ada orang yang mengasihi saudara demikian rupa dan berani nanggung resikonya untuk memberikan masukan atau kritikan yang baik buat saudara, yang tujuannya membangun ya, perkataan Samuel tadi yang mungkin tidak enak didengar ya, yang mungkin dia ngambil resiko kalau takut rela nanti kalau misalnya dimusuhi sama saudara, tapi dia karena kasih, karena peduli mengingatkan saudara firman Tuhan, menasihati saudara, memberi masukan yang membangun atau kritikan yang membangun. Kapan terakhir kali saudara terima itu? Ya, pertanyaan berikutnya, siapakah Samuel dalam perjalanan kepemimpinan saudara? Sudah ada enggak Samuel yang dari waktu ke waktu punya keberanian dan peduli memberikan hal yang bukan keluh kesah, bukan komplain, tapi memikirkan, memberi masukan untuk membangun saudara. Nah, di waktu menantunya Imam Eli mendengar bahwa tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, ya, suaminya meninggal, mertuanya meninggal, tapi terutama karena tabut perjanjian dirampas orang Filistin, kemudian anaknya lahir, dia hamil tua, anaknya lahir, diberi nama Ikabod, artinya kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah, sekali lagi bacanya 1 Samuel adalah dari zamannya Daud. Ya, waktu itu tabut Allah dikembalikan, diarak ke Yerusalem. Kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan. Waktu peresmian bait Allah oleh Salomo, dikatakan bahwa kemuliaan yang luar biasa itu memenuhi bait Allah. Ya, itu the glory of God, penuh luar biasa. Nah, dalam perjalanan hidup saya banyak melihat pemimpin-pemimpin rohani yang melayani tapi tanpa kemuliaan Tuhan. Ya,
kepemimpinan rohani tanpa kemuliaan Tuhan. Seakan-akan kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi. Semestinya si istrinya Pinehas ini telat taunya. Waktu tabut Allah ada di Shilo sekian lama juga kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada visi Tuhan, tidak ada kemuliaan lagi. Ya, di mana dosa, ya, anak perempuan-perempuan di di pintu gerbang ditiduri, diperkosa oleh Pinehas, oleh Hofni, ya, di mana terjadi pelanggaran dalam persembahan umat. Sesungguhnya kemuliaan sudah tidak ada lagi zamannya Pinehas dan Hofni. Jadi si istrinya Pinehas ini telat taunya. Ya. Banyak orang melayani tapi kemuliaannya tidak ada, kemuliaan Tuhan. Kita sudah bahas minggu lalu karena apa? Karena kita tidak menghormati Tuhan, kita toleran pada dosa dan segala macam. Nah, tentang tabut Tuhan, God's presence atau kehadiran Tuhan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan hanya jika pemimpin mengakui dan menghormati dan meninggikan Tuhan. Ya, tabut Allah ada di Shilo, tapi kalau dia tidak dihormati, orang berbuat dosa seenaknya sendiri, memperkosa gadis-gadis di pintu gerbang, mencuri persembahan pada Tuhan, ya, maka tabut itu tidak bisa menghadirkan kemuliaan sama sekali. Tuhan hadir enggak? Tuhan hadir di mana-mana. Tapi apakah kehadirannya membawa kemuliaan bergantung apakah pemimpin mengakui. Jadi kalau kita berangkat kerja, kita bangun pagi, kita pelayanan, kita akui Tuhan hadir. Tuhan, Engkau hadir di sini. Tinggikan dia dan hormati dia. Begitu Tuhan dihormati kehadirannya, maka kemuliaannya akan terpancar. Ya, bisa aja kita di rumah Allah, di gereja, tapi tidak ada kemuliaan. Kalau Tuhan tidak dihormati di sana, Tuhan tidak diakui di sana. Seperti yang terjadi di Shilo. Yang kedua, kehadiran Tuhan atau tabut Allah itu tidak bisa akan memberikan kemenangan hanya kalau Tuhan itu fully in charge. Dia di driver seat. Kalau dia di passenger seat, di kursi penumpang, ya tabut Allah dimanapun juga tidak ada artinya. Jadi kehadiran Tuhan itu hanya akan memberikan kemenangan kalau dia in charge sepenuhnya. Dia yang berwenang sepenuhnya atas hidup kita. Ya, berwenang sepenuhnya atas pelayanan, atas keluarga, atas tempat kerja, atas perusahaan kita. Ya, dia dihadirkan, misalnya ada persekutuan tiap minggu di kantor, persekutuan ini, kegiatan itu. Tapi kalau Tuhan tidak in charge, ya, walaupun tabut perjanjian dibawa ke Ebenezer, ke medan perang, juga tidak akan deliver kemenangan. Sama dalam hidup saudara dan hidup saya juga sama. Ya, kita mungkin ada aktivitas-aktivitas rohani, ya, ada tabut Allah di sini di sana, tetapi kalau Tuhan tidak fully in charge, tidak sepenuhnya berwenang, dia tidak bisa memberikan kemenangan pada kita. Ketiga, kehadiran Tuhan hanya akan bisa melepaskan berkat kalau tidak ada Dagon dan tidak ada Baal di sekitarnya. Ya, di dekatnya dia. Ya, kehadiran Tuhan akan bawa berkat. Kehadiran Tuhan akan melepaskan berkat-berkat ilahi kalau di dekatnya dia tidak ada Dagon, tidak ada Baal. Tapi kalau dalam hidup kita selain Tuhan ada Dagon, ya, Dagon itu apa? Ya nggak tahu, saudara tahu sendiri, Baal dan Dagon itu bisa aja uang, bisa aja karir saudara, bisa aja gengsi saudara, bisa macam-macam, ya, bahkan bisa saja gadget saudara dan segala macam yang tidak sandingkan dengan Tuhan. Ya, tabut Allah di mana? Ada di Asdod, ya. Tapi tidak bisa mendatangkan berkat, justru mendatangkan kebingungan, kekacauan. Karena apa? Karena di Asdod dia sandingkan dengan Dagon dan Baal. Dalam hidup saudara, ya, Tuhan ada ikut Bible study, ikut pelayanan, tapi kalau ada Dagon, ada Baal, tidak bisa kehadiran Tuhan rilis
heavenly blessings, berkat surgawi tidak bisa bebas beroperasi. Yang keempat, kehadiran Tuhan akan mengalirkan kesembuhan dan restorasi, pemulihan hanya jika hati para pemimpin selaras dengan hatinya Tuhan. Kalau tidak ada, yang ada penyakit, ya seperti di Ekron, di Asdod, segala macam, yang ada penyakit, yang ada penderitaan, ya. Kalau walaupun di sana ada hadirat Tuhan, ada tabut Allah, ya. Dan sama dengan hidup kita mungkin ada aktivitas rohani, ada pelayanan, ada tabut Allah, ya. Tetapi kalau hatinya tidak selaras dengan hatinya Tuhan, ya, mau diputar-putar ke kota-kota Filistin, ya, yang ada penyakit, tidak ada restorasi. Kalau kita selaraskan, ya, maka kehadiran Tuhan akan memberikan kesembuhan dan akan memberikan pemulihan, baik itu keluarga, pelayanan, gereja, dan hidup kita pribadi. Dan saya diingatkan tentang ayat firman Tuhan di Keluaran, pembicaraan Musa dengan Tuhan. Setelah ujung dari pembicaraannya Musa, dia bilang, "Show me your glory." Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Ya, dan itu lebih daripada cukup. Saya berdoa supaya kita semua bisa merindukan seperti yang Musa rindukan. Sudah lama sibuk pelayanan tapi tidak lihat kemuliaan Tuhan. Saya belajar 1 Samuel 4, lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kindness-nya Tuhan terhadap Eli luar biasa. Orang yang sudah berkali-kali buat keliru, dia merasa gagal dan segala macam, tapi pada ujungnya oleh matanya yang walaupun sudah tidak bisa lihat dengan baik, diizinkan menikmati buah pelayanannya. Kebaikan Tuhan luar biasa. Ya. Kapan terakhir sekali saya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup, dalam pelayanan saudara, dalam keluarga saudara? Biar ini jadi kerinduan buat kita. Ya. Aktivitas rohani itu seperti tabut tadi, bisa ada di mana-mana. Ya. Tapi yang bisa membuat ini tidak rilis berkat Tuhan adalah Dagon dan Baal. Ya. Yang membuat tidak bisa beri kemenangan karena apa? Karena Tuhan tidak in charge sepenuhnya hidup kita. Dia ada di sana, tapi di passenger seat, bukan di driver seat. Ya. Yang buat tidak bisa memberikan restorasi buat keluarga, buat kehidupan, buat pelayanan. Kenapa? Ya karena kita hatinya tidak align. Kita pindah sini, kita pindah sana, pelayanan, program segala macam, tetap tidak bisa menghasilkan pemulihan. Karena apa? Karena hatinya tidak align. Tidak ada kesembuhan karena hatinya tidak align. Jadi rindukan melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup dan pelayanan kita masing-masing.